Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Idola Netusa Channel. Mana masih puasa ya. Ini merupakan puasa ke-29 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Nah, sekarang ini lagi trending topik nih ya di internet. Apakah lebarannya hari Jumat atau hari Sabtu? Nah, di sini kita akan belajar tentang ngebahas bagaimana sih cara metode kerja dari metode hisab dan bagaimana cara kerja dari metode ru'yat. Di sini kita bukan menentukan apakah lebarannya hari Sabtu atau hari Jumat ya, bukan menentukan itu, tapi menentukan bagaimana sih cara kerjanya dari kedua metode tersebut ya. Oke, secara umum dalam menentukan Idul Fitri ada dua metode. Yang pertama itu metode hisab. Apa itu metode hisab? Metode hisab adalah metode penentuan awal bulan Hijriah menggunakan perhitungan matematis dan astronomi atau ilmu falak untuk memprediksi posisi hilal. Sedangkan metode ruqyat adalah pengamatan langsung penampakan hilal bulan sabit di ufuk barat saat matahari terbenam, baik dengan mata telanjang atau teleskop. Jadi perbedaan utamanya terletak pada pendekatan teknis. Hisab fokusnya pada teoritis, sementara ruqyat berfokus pada observasi fisik, melihat secara langsung bulannya, posisi bulan awalnya itu ada gitu dengan teleskop. Secara rinci ini yang kita bedakan ya antara hisab dengan ruqyat. Yang pertama, metode utama hisab. Hisab menggunakan perhitungan astronomis untuk menentukan apakah hilal sudah berada di atas ufuk seperti metode wujud hilal atau selama posisi bulan di atas 0 derajat bulan baru dimulai. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau kita perhatikan dengan menggunakan stellarium ya. Ini tadi disebutkan bahwa bulan itu berada di atas ufuk ya, di matahari terbenam. Maksudnya itu bulannya ada di atas, tidak terikat oleh berapa derajat atau berapa 1, 2, 3 enggak. Yang penting ada di atas, ya udah berarti itu masuk ke 1 Syawal ya. Itu dalam menggunakan metode hisab. Nah, kalau kita lihat ini kayak gini ya. Kalau kita pakai garis azimut, nah kelihatan ya di pinggir nih. Di pinggir kita lihat di garis 0. Apakah bulannya ini kan tanggal 19 nih. Bulannya itu sudah berada di atas garis 0 derajat ya. Nah, mana tadi bulan? Oke. Nah, ini bulan nih. Nah, bulannya sudah berada di 0, di atas 0 derajat ya. Berbeda dengan kalau misalkan kita putar di tanggal 18. Dia bulannya berada di bawah tuh ya. Nah, bulannya berada di bawah. Ini belum termasuk nih. Nah, karena bulannya berada di bawah 0 derajat. Jadi belum masuk bulan baru. Sedangkan kalau di tanggal 19 itu bulannya sudah berada di atas. Sekarang kita metode ruqyat ya. Metode ruqyat itu mengharuskan hilal benar-benar terlihat. Jika hilal tidak terlihat, misal karena mendung, bulan digenapkan menjadi 30 hari atau istiqmal ya. Jadi digenapkan menjadi 30 hari tuh kita puasanya. Berarti kita besok nanti kalau misalkan kita menggunakan ruqyat, kalau misalkan belum terlihat, berarti besok kita masih puasa ya, digenapkan itu. Dan ruqyat juga biasanya ditentukan oleh sidang isbat ya. Nanti ada sidangnya tuh. Biasanya kita akan melihatnya di TV-TV nasional ya. Oke, yang kedua ini cara ruqyat. Oke, metode wujud hilal ya. Jadi bisa dilihat oleh teleskop. Nah, di tanggal 19 ya, karena kita sudah belajar kemarin ya di tahun kemarin bahwa apabila bulan berada di atas matahari itu sudah menandakan
pergantian bulan ya, dari bulan Ramadan ke bulan Syawal. Cuman di sini ini perlu kita lihat bahwa aturan dari Kemenag itu mengharuskan lebih dari 3 derajat ya. Elongasinya lebih dari 3 derajat. Coba kita lihat apakah benar ya. Ya, jadi sudut elongasinya itu harus lebih dari 3 derajat ya, atau mencapai 3 derajat. Sedangkan di sini ya, walaupun bulannya sudah berada di atas matahari, di sini bisa kita lihat mataharinya berada di posisi antara 9,5 ya, dan bulannya berada di 11,5, berarti hanya berjarak 2 derajat nih ya. Jadi belum memenuhi atau belum bisa dilihat oleh mata telanjang atau teleskop ya. Jadi sementara bisa disimpulkan bahwa hari Jumat itu sepertinya bagi yang menggunakan metode ruqyat ini masih berpuasa. Ada kemungkinan nanti di hari Sabtu kalau menggunakan metode ruqyat. Tapi kita tunggu ya dari sidang isbat oleh Kemenag dan beberapa ormas-ormas yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya, kalau untuk sebagiannya sudah bisa dipastikan bahwa dengan metode hisab itu bahwa hari Jumat itu tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri besok. Jadi ada perbedaan ya nanti. Sedangkan di tanggal 20, sekarang kita lihat tanggal 20, posisi bulannya itu sudah jauh berada di atas matahari. Kira-kira perbedaannya itu berapa derajat ya? Oke, kita lihat mataharinya itu berada di sekitar 8 derajat, sedangkan bulannya berada di 21 derajat. Berarti sudah 13 derajat sudut elongasinya dari matahari ya. Tuh lihat, bulannya sudah terlihat ya. Ini di hari Jumat besok, Jumat sore besok nih ya. Jadi kalau dipantau ini sudah terlihat nih bahwa ada bulan barunya. Berarti sudah dipastikan kalau menggunakan ruqyat, berarti hari Sabtu itu kita atau yang menggunakan metode ruqyat akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke ya, mungkin hanya itu. Penjelasannya cukup rumit, mudah-mudahan bisa diterima ya. Kalau misalkan bingung bagaimana cara menentukan metode ruqyat, bisa kalian cek kembali di video Idola Netusa Channel di bulan puasa sebelumnya. Karena di sini kita hanya membedakan atau menggambarkan bagaimana cara metode hisab dan bagaimana cara metode ruqyat. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik share, komen, dan bagikan ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.